Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Zona Inspirasi. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk zodiak Libra, energi di bulan September 2021. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu, anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai general reading untuk zodiak Libra September 2021. Untuk kartu yang pertama ya dan kedua, Two of Crest dan King of Crest. Dimana untuk beberapa Libra mungkin kamu akan dihadapkan dalam situasi yang mengharuskan kamu untuk memilih. Karena kamu akan dihadapkan dalam dua pilihan, yang dua pilihan ini menurut kamu adalah dua pilihan yang sama-sama penting dan saling bertolak belakang satu sama lain. Nah, itulah yang sehingga membuat kamu ini bingung ataupun ragu dalam menentukan sebuah pilihan itu. Nah, sangat disarankan untuk kamu King of Crest, gunakanlah kebijaksanaan, gunakanlah ketenangan hati dan pikiran, ikuti naluri kata hati kamu. Dan terlebih jika memang perlu, dengarkanlah saran ataupun nasihat dari orang-orang sekitar kamu yang memang mereka ini peduli dengan kamu, seperti halnya keluarga, pasangan, ataupun sahabat dekat kamu yang memang mereka ini memang peduli dengan kamu ya. Gunanya saran dan nasihat yang diberikan kepada kamu agar kamu mempunyai pertimbangan ya, pertimbangan atas apapun yang akan kamu lakukan, atas apapun yang akan kamu kerjakan. Jangan sampai apa yang kamu lakukan itu justru menjatuhkanmu ataupun akan membuat kamu menyesal di kemudian hari, karena kamu ini terburu-buru dan kurangnya pertimbangan dalam memilih sesuatu, dalam melangkah ataupun dalam mengerjakan sesuatu ya. Dan untuk kartu selanjutnya, The Fool, di mana kartu The Fool ini bergambar seseorang yang orang ini sedang berjalan, tetapi dia tidak menyadari bahwa yang ada di hadapannya ini adalah jurang, sesuatu yang bisa membuat dia terjatuh. Nah, sangat disarankan kepada kamu, terlebih di bulan September ya, sangat disarankan kepada kamu agar kamu ini selalu fokus dan konsentrasi dan fokus atas hal-hal yang kamu kerjakan, atas hal-hal yang akan kamu lakukan ya. Dengarkanlah saran ataupun nasihat dari orang-orang yang memang peduli dengan kamu. Dengarkanlah saran mereka agar kamu mempunyai pertimbangan. Konsentrasi dan fokus itu sangat penting di dalam apapun yang kamu lakukan ya. Karena apa? Karena apa yang kamu lihat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kamu lihat itu tidak selalu benar sesuai dengan apa yang ada di pikiran kamu. Makanya sangat penting dan sangat-sangat disarankan agar kamu selalu fokus dan konsentrasi mendengarkan saran ya. Itu sangat penting. Jangan sampai apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan justru menjatuhkanmu karena kamu kurang konsentrasi dan fokus. Dan untuk kartu selanjutnya, di mana keuangan kamu pun akan meningkat. Akan ada keuangan kamu yang akan meningkat. Bisa jadi di dalam pekerjaan kamu akan menuai, mendapatkan hasil atas kerja keras kamu, yang mungkin di dalam usaha kamu ada peningkatan ya, sehingga membuat keuangan kamu pun naik. Ataupun akan ada banyak hal-hal baru, akan ada banyak kesempatan
yang akan kamu dapatkan di bulan September. Terlebih, yang terpenting, kamu itu harus bisa menilai sesuatu, memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Sedikit contoh, kamu memandang sesuatu itu, kamu memandang sudut negatifnya. Nah, maka dari itu, kamu harus juga memandang sesuatu itu dari sudut positifnya juga. Nah, sangat penting kita itu menilai sesuatu, memandang sesuatu itu dari sudut negatif dan positifnya, agar kita mempunyai pertimbangan dan agar kita tidak salah langkah dan agar kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan, ya kan? Ada terkadang kita ini salah langkah, bisa salah dalam mengambil keputusan. Itu karena apa? Karena kita terburu-buru, kurangnya kita menerima saran, menjadikan kita ini tidak mempunyai pertimbangan atas hal-hal apapun yang akan kita kerjakan. Nah, maka sangat penting dan sangat disarankan untuk mendengarkan saran ataupun nasihat yang memang diberikan kepada kita, ya. Meskipun menurut kita saran yang diberikan kepada kita ini tidak cocok untuk kita, ya, ataupun saran yang diberikan kepada kita menurut kita ini tidak bagus untuk kita. Nah, tetapi semua itu harus difikirkan dengan secara tenang. Kita harus mengambil sisi baik dan buruknya, sisi negatif dan positifnya, agar kita mempunyai pertimbangan. Nah, terkadang tanpa kita duga dan tanpa kita sadari, saran dari orang-orang yang memang peduli dengan kita itulah yang terkadang mampu memunculkan jalan keluar ataupun hal-hal yang positif yang memang kita perlukan di saat kita dihadapkan dalam suatu hal. Nah, ya. Dan terlebih, kita ini harus bisa menggunakan kebijaksanaan di setiap apapun yang akan kita lakukan, di setiap apapun yang akan kita kerjakan. Karena kebijaksanaan itu adalah lambang dari penilaian positif dan negatifnya. Nah, kita bisa menilai sesuatu dari sudut positif dan negatifnya, maka kita akan lebih bijak dalam menilai sesuatu, bijak dalam memandang sesuatu, ya kan? Nah, seperti halnya seperti itu, maka sangat penting dan sangat disarankan ketenangan hati, fokus, konsentrasi, mendengarkan saran, ikuti naluri kata hati. Nah, itulah yang sangat penting yang akan menuntun kamu, menjadikan kamu menjadi sosok seorang yang lebih baik, yang lebih maju untuk kedepannya, ya. Ataupun kamu harus bisa belajar dari masa lalu. Ya, benar, masa lalu itu harus dilupakan. Masa lalu itu tidak boleh diingat. Tapi, ini kalau menurut saya, kita harus bisa mengambil pelajarannya. Seperti sedikit contoh, jika di masa lalu, di masa sebelumnya, kita mendapatkan suatu kegagalan. Nah, maka kita harus mencari kenapa dan apa yang kita lakukan sehingga di masa lalu kita mendapatkan suatu kegagalan. Nah, jika kita sudah menemukan hal itu, kita sudah menyadari hal itu, nah, yang pastinya untuk kedepannya kita tidak akan pernah mau melakukan hal yang sama. Karena kita tidak akan pernah mau dan tidak pernah mau kegagalan itu terulang kembali. Nah, seperti halnya sedikit contoh seperti itu, ya. Nah, dan untuk kartu yang terakhir, The Dead. Kartu The Dead ini tidak sesuai dengan namanya. Memang namanya agak sedikit seram, ya. Tetapi yang saya rasakan, kartu The Dead ini adalah sebuah kartu pembaruan diri. Nah, seperti halnya seperti itu, ya. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi tentang kegagalan, kita harus merubah kegagalan itu menjadi sebuah keberhasilan ataupun kesuksesan untuk kedepannya, ya. Ataupun kita harus bisa introspeksi diri. Nah, terkadang kita kan tidak menyadari tentang apa yang kita lakukan salah, apa yang ada di dalam diri kita ini ada yang salah, ada yang kurang. Terkadang kita ini tidak menyadari karena introspeksi diri itu adalah suatu hal yang tersulit yang semua orang lakukan, ya kan? Menurut semua orang pasti banyak yang bilang bahwa introspeksi diri itu adalah suatu hal yang sangat amat sulit. Nah, tetapi introspeksi diri itu sangat penting agar kita mengetahui tentang kekurangan, kesalahan yang ada di dalam diri kita. Nah, jika kita sudah menemukan tentang kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam diri kita, nah, disitulah kita akan menjadi sosok yang baru, kita akan menjadi sosok yang lebih baik, yang lebih maju dari sebelumnya.
Karena kartu The Death adalah sebuah kartu pembaruan dalam diri. Seperti halnya yang mungkin kamu selalu tersakiti, kamu dikhianati, kamu dikecewakan. Nah, untuk kedepannya, kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu kesejahteraan, keceriaan. Nah, seperti halnya seperti itu, ya. Ataupun terlebih di dalam keuangan kamu selalu pas-pasan. Nah, untuk kedepannya keuangan kamu akan meningkat. Yang terpenting, semua hal yang kita dapatkan, semua hal yang sudah kita terima, ya, hasilnya besar tidaknya apa yang kita dapatkan itu tergantung bagaimana usaha kita. Terlebih jika kita ini selalu bijak dalam menilai sesuatu, memandang sesuatu, ya, mau introspeksi diri. Nah, itulah kita akan menjadi sosok yang lebih baik. Nah, ini hanya sedikit saran yang mungkin bermanfaat dan berguna untuk kamu, ya. Karena saya bukan siapa-siapa, ya, dan saya pun adalah seseorang yang banyak salah juga, ya. Tetapi ini hanya sedikit saran yang mungkin berguna dan bermanfaat untuk kamu, ya, di bulan September. Karena ini adalah general reading untuk energi di bulan September, ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.